Jateng. PT Putiri Sinar Alam dan CV Cabris beserta tim kembali melakukan survei lokasi dapur SPPG MBG pada hari Sabtu 8 November 2025 dan hari Minggu 9 November 2025 yang dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di Kota Semarang ada 2 lokasi, Malangsari dan Sendang Mulyo. Di Kabupaten Grobogan ada 3 lokasi, di Desa Simo, Desa Jatirejo, dan Desa Tanggungharjo. Dalam kegiatan survei diadakan sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU yang dilakukan dari PT Putiri Sinar Alam dan CV Cabris, diwakili oleh Andreas Sastradi SE dengan pihak pengelola dapur SPPG antara lain di daerah Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi Tahu Badan Gizi Nasional di Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Beri kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Andreas, tim dari PT Putiri Sinar Alam sama CV Cabris sebagai pihak investor, Bapak Gatot Darsono dan rekan-rekan yang lain yang tidak kami sebut satu persatu. Tentunya saya terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Rekan-rekan ini setia menunggu Bapak Ibu karena memang teman-teman ini, ibu-ibu, saudara saya semua ini sangat-sangat berantusias dan berharap bisa terwujud impian teman-teman, impian mereka, impian saudara saya, impian ibu-ibu untuk mewujudkan gagasan, terutama khususnya impiannya Bapak, cita-cita Bapak Presiden kita ya, menjadikan tempat ini menjadi tempat SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saya juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bersedia datang untuk mengerti apa program MBG dan segala macamnya, dan kami akan berupaya untuk memberikan support pada dapur MBG tempat ini sehingga terwujudnya program dapur MBG dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan di setiap daerah itu terwujud. Bantu doa aja Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga gini Pak, untuk program dapur MBG kita sudah tanya ke Pak Rismono di mana wilayah untuk sekitar sini memang sedikit ya Pak, atau boleh dibilang minim sekali. Jadi saya juga berharap nantinya apabila doa Bapak Ibu semua dan ikhtiar kita semua dapat terwujudnya dapur di tempat ini, Bapak Ibu juga bisa paling tidak menjaga supaya dapur ini tetap eksis, tidak ada permasalahan di kemudian hari. Nanti ada pelatihan dari PT Putiri, jadi tolong diikuti langkah-langkahnya juga. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai masak, sudah mulai pemorsian, bahkan packing pengiriman, itu tahap-tahapannya bisa untuk segera dilaksanakan step-stepnya itu. Ya, yang keempat, saya juga menghimbau Bapak Ibu juga menjaga kebersihan nantinya di tempat-tempat untuk dapur, mulai dari tempat cuci, mulai dari tempat masak. Jadi untuk kebersihannya sangat penting. Kemudian dari keamanan juga jangan sampai orang luar yang bukan dari tim itu bisa masuk sembarangan. Jadi
datang yang terhormat sebagai Ketua Tim Investor PT Putiri Sinar Alam dan CV Cabris Jakarta yang kami hormati Bapak Krismono sebagai Pembina Koperasi Yayasan Reaksi Karya Mopeni melakoni bakti Pertiwi Jawa Tengah serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Yang saya hormati Pak Andreas dan tim dari PT Putiri Sinar Alam dan CV Cabris, rekan-rekan dari Yayasan Reaksi Karya Mopeni ngelakoni bakti Pertiwi Jawa Tengah, dan tentunya yang saya cintai saudara-saudaraku semuanya, warga Desa Jati Harjo, Jati Harjo, Kecamatan Pulau Kulon. Insya Allah yang akan melaksanakan proses makan bergizi gratis perso aja Bapak Ibu. MBG itu programnya Pak Presiden Prabowo, ya, Presiden kita sekarang. Tujuannya apa Bu? Untuk meningkatkan kualitas SDM. Satu, kedua, memberdayakan masyarakat, terutama ibu-ibu, mas-mas yang usianya produktif, ya. Untuk apa? Untuk ikut gabung bekerja, ya. Gabung bekerja, bos nanti sebagai tukang masak, bisa tengen-tengen lah, omprengan, yang memporsi itu, ya. Yang laki ya yang lain, ya. Ada yang nganter supir. Itu dalam rangka menyerap tenaga kerja, ya. Nah, yang terakhir dan yang terakhir lagi itu memberdayakan UMKM. Ibu misalnya punya telur, ayamnya banyak, bisa dijual melalui nanti yayasan, di bawah yayasan koperasi. Yang punya usaha beras, semuanya, kita sudah ditentukan oleh ahli gizi bahwa makanan bergizi gratis itu komponennya ponenten. Nah itu, dari yayasan Reaksi Karya Mopeni ngelakoni bakti Pertiwi Jawa Tengah. Sekali lagi mohon doa restu Bapak Ibu semuanya yang hadir dan juga masyarakat di Jati Harjo. Mudah-mudahan cepat segera terrealisasi, amin Allahumma. Wajah catering Pradipta punya restoran. Kalau tidak gabus, mampir gratis pas dahar. Selamat siang nih Bapak Ibu, tetap semangat ya. Ya, sungguh luar biasa. Tadi saya ke Simo juga sudah menunggu lama. Tetap semangat. Saya harapkan bulan ini juga tetap semangat. Yang hormati Bapak Rismono, Pembina Yayasan Reaksi Karya Mopeni ngelakoni bakti Pertiwi. Betul Mbak? Terima kasih sudah mengundang kami hadir untuk meninjau lokasi SPPG di Pulau Kulon bersama tim ya. Saya juga didampingi tim dari CV Cabris juga yang sudah siap untuk mensupport yayasan yang butuh pendanaan, khususnya untuk mensukseskan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, nanti ini Bapak Ibu, saya hanya memberikan arahan sedikit ya. Jadi nanti apabila dari kami setelah ini administrasi saya kirim, kemudian pendanaan turun, saya harapkan ketika rame Bapak Ibu juga menjaga dapur dari pulau-pulau ini untuk tetap eksis, tidak ada permasalahan di belakang seperti yang sudah ada berita-berita itu. Paling tidak untuk tim masak juga memperhatikan kebersihan, juga kemudian dari tim pemorsian kalau memang masih panas ya jangan ditutup rapat, karena ompreng kami ini memang tidak ada lubang, memang rapat benar-benar, jadi itu buat baru tutup. Jadi itu teknis sih Bapak Ibu pasti paham. Jadi juga dilihat juga ketika bahan baku masuk juga dilihat masih seger atau tidak.
kemudian hindari juga masakan yang mengandung resiko, jadi hindari. Karena dari saya mengimbau untuk masak yang paling tidak berisiko tinggi gitu. Untuk pengelola dapur dari Pak Suyoto nanti juga bertanggung jawab untuk mengawasi untuk mulai dari proses rekrutmen sampai jalannya dapur, karena nanti sebelum kita mulai juga ada namanya trial and error. Jadi kita bagi masakan beberapa 100 porsi untuk sekeliling juga kita bertahap itu nih Bapak Ibu. Jadi paling tidak saya himbau untuk doakan kami supaya lebih cepat untuk merealisasikan pembangunan di tempat ini, sehingga juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar, juga penyerapan tenaga kerja juga bisa bekerja untuk Bapak Ibu yang ada di lingkungan ini, juga mensejahterakan bagi para UMKM. Juga satu lagi, tadi saya belum menyampaikan yang di sana, bahwa kita ini juga dipercaya oleh PT Putiri Cabris untuk ketahanan pangan, namanya di Jawa Tengah ini. Jadi Bapak Ibu apabila ada tadi Bapak juga sampaikan itu peternak yang membutuhkan modal, atau mungkin dari petani yang membutuhkan modal, itu paling tidak nanti mohon untuk Bapak Rusmono dengan sampaikan aja untuk pembuatan proposal pembiayaan. Jadi modal awal sampai profit kita bagi hasil. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Supaya apa? Dapur ini kan butuh ketahanan pangan, jangan sampai kehabisan, karena supply ini juga besar, makanya dibutuhkan untuk produksi juga banyak. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya keahlian di bidang itu, yang membutuhkan modal juga nanti bisa bilang ke Pak Rismono. Nanti akan buatkan proposalnya sebanyak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tim MBG ya Pak. Saya di sini selaku kepala dusun Pak di sini. Ini mewakili dari lingkungan. Ini yang mau saya sampaikan satu, ini untuk Nyesewu untuk perekrutan relawan itu mohon nanti diusahakan untuk lingkungan sekitar, diutamakan di situ. Terus untuk yang kedua dimohonkan untuk pembuangan limbah. Ini kan soalnya kan dekat dengan lingkungan, dekat dengan tempat ibadah. Nanti mohon untuk pengelolaan limbah diminta untuk sebaik-baiknya. Untuk itu kami selaku lingkungan terima kasih. Mungkin kedepannya dengan adanya program ini bisa membantu di lingkungan kami, bisa menyerap tenaga kerja, bisa membantu dari UMKM yang ada di Mambung. Ini kan dusunnya dusun Mambung dan mungkin lebih ke desa-desanya. Kami selaku lingkungan mengharapkan semoga program ini bisa berjalan dengan baik, berkesinambungan dan bermanfaat bagi lingkungan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sati apa perangkat. Nah, ini Bu Sati itu luar biasa. Jadi gini Bu, saya mencoba berdiri MBG ya melalui dapur umum SPPG ini, Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi. Sekarang melalui cuplak terbaru dari BGN itu Badan Gizi Nasional, setingkat menteri yang beliau punya kewenangan penuh ya. Jadi benar Ibu, dapur umum sebelum berdiri itu harus melalui tahapan izin. Tadi limbah itu IPA dari Dinas Kesehatan itu ada SHLS ya, sertifikat higien layak sanitasi, ada IPL, instruksi ya, lingkungan kesehatan, ada yang namanya
sertifikat halal. Sebelum Bapak Ibu, ini dalam rangka untuk mencapai titik mengurangi zero kerawanan nih. Ibu-ibu kan nanti jadi relawan ya, istilahnya itu relawan. Relawan itu nanti yang bekerja. Itu dilatih Bu, ada pelatihan penjamah makanan dari Dinas Kesehatan. Itu ada 4. Ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh sebuah dapur. Jadi insya Allah itu apalagi limbah ada protapnya itu. Limbah itu pengolahannya seperti ini ya, harus IPAL ya. Nah, IPAL ini nanti harus. Jadi jangan sampai merusak lingkungan bau dan sebagainya. Jadi itu kemudian Pak tenaga kerja, loh tenaga kerja justru 100% diharapkan dari lingkungan masyarakat di sini. Saya kelahirannya Dumpil. Ada yang tahu Dumpil betul? Iya. Dumpil itu sono desa. Tapi saya lama di Semarang. Gak mungkin Dumpil saya boyong ke sini. Harus Pak Prabowo sudah sampaikan penduduk di setempat, warga setempat diprioritaskan, termasuk pengembangan UMKM. Nanti kalau sudah jalan, dalam waktu dekat mudah-mudahan, syukur-syukur sebelum Desember, ya itu nanti tadi disampaikan sama beliau Pak Andreas, ya ibu-ibu monggo. Nanti kan ada di bawah yayasan kami itu ada koperasi. Beliau ini bendaranya, Pak Yoto ini ketuanya. Juga nanti yang bertanggung jawab terhadap dapur Pak Suyoto. Monggo nanti ke dapur, Pak dapur ya. Jadi istilahnya pemilik dapur. Tidak bayar. Kalau masuk ini yang satpam, yang driver, nggak ada membayar. Kalau ada yang bayar nanti laporkan. Zero rupiah. Cuman ada aturan persyaratan. Kalau ada ibu-ibu umurnya 65 kan kasih ya, nanti kalau ada apa-apa paling tidak minimal ya 45 lah, lebih titik lah. Kita sampai di Desa Tangguharjo, Kabupaten Grobogan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak atau Ibu tamu undangan yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang. Sebelumnya mohon maaf dari kami ada keterlambatan sedikit untuk melaksanakan ini. Alhamdulillah sudah masuk ke akhir lokasi, ketiga lokasi sehari ini masuk ke sesi terakhir. Yang terhormat sebagai ketua tim investor dari PT Putiri Sinar Alam dan CV Cabris Jakarta, yang kami hormati Bapak Rismono sebagai pembina koperasi Yayasan Reaksi dan Yayasan Reaksi Karya Ngopeni Ngelakoni Bakti Pertiwi Jawa Tengah, serta Bapak atau Ibu tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang patut kita syukuri pada hari ini 8 November 2025 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara peninjauan bangun tempat lokasi Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional di Saja untuk sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Arismono. Tempat dan waktu dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di Yayasan Reaksi Karya Ngopeni Ngelakoni Bakti Pertiwi. Ngopeni ngelakoni, pernah dengar enggak? Pernah. Apa itu?
Itu jargonnya Pak Lutfi. Bapak Ibu insya Allah mesti banyak yang milih. Ya, kalau enggak kan tentunya Pak Lutfi enggak akan kepilihnya. Nah, ini kami ditugasi Pak Lutfi untuk mengawal programnya Pak berupa makan bergizi gratis, bukan makan siang gratis. Kalau makan siang gratis bisa sembarang ya, tapi ini benar-benar makan bergizi. Jadi kandungannya benar-benar bergizi, ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Di situ ada chefnya, di situ ada ahli gizinya, ya. Nah, terus insya Allah mohon doa restunya, ya, terpampang. Mohon doanya kepada Bapak Ibu sebagai saksi. Insya Allah di tempat ini kita bersama-sama saksikan akan kita dirikan SPPG. SPPG itu Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi. Nah, tugasnya apa, Bu? Menyalurkan ke anak-anak didik kita, tidak hanya anak didik TK, SD, SMP, SMA, tapi juga seperti saya, tapi ibu-ibu hamil. Kalau bapaknya hamil tidak dapat, ibu yang hamil boleh dapat ya. Untuk apa Bapak Ibu? Dalam rangka mencetak kader, mencetak generasi emas 2045. Intinya gitu, makanya Pak Prabowo itu betul-betulnya wis pokoknya makan yang gratis, makan bergizi gratis, tis. Saya di sini ditugaskan oleh PT Putiri Sinar Alam yang dalam hal pengelolaan dana ini di CV Cabris. Kebetulan beliau ini pimpinannya Pak Panut ini sedang mempersiapkan untuk pencairan minggu depan. Saya sudah muter mulai dari Bogor, Jakarta, Bekasi, kemudian sampai ke Jawa Tengah ini. Jadi beberapa titik ini yang nantinya akan dibiayai oleh PT Putiri Sinar Alam dengan pengelolaan CV Cabris. Saya bersama rekan-rekan mulai dari koordinator limbah untuk bahan baku siap support dari yayasan untuk yayasan Pak Rismo ini. Jadi Bapak Ibu sungguh luar biasa di survei terakhir ini untuk persiapan hari Senin saya berangkat ke Jakarta lagi untuk membawa berkas-berkas yang tadi sudah kami bersama survei untuk persiapan. Doakan Bapak Ibu supaya lancar, tidak ada kendala administrasi dan segala macam. Di minggu depan bisa mulai step by step pencairan ke dapur-dapur. Itu nih Bapak Ibu. Jadi doakan, untuk doakan Bapak Ibu semua sehingga proses minggu depan itu lancar. Juga 3 dari BGN itu memang nanti yang ditugaskan untuk mendampingi, untuk ditugaskan di dapur. Itu chef, kemudian accounting sama gizi itu memang dari BGN. Kepala SPPG ini ibarat kata untuk kepanjangan tangan dari pengelola. Jadi nanti kita semua berkolaborasi supaya apa? Supaya dapur ini berjalan lancar, tidak ada permasalahan yang terjadi di belakang hari. Bapak Ibu mungkin dengar, ya mungkin ada kelalaian atau apapun lah. Yang pasti PT Putiri siap membekali pelatihan-pelatihan nanti. Pelatihan-pelatihan mulai dari chef untuk tukang masaknya, kemudian dari banyak segala hal lah nanti kita bekali juga. Itu Bapak Ibu. Terus yang kemudian yang terakhir juga nanti kita semua akan menyaksikan dari Bapak mulai dari Bapak Joko nanti untuk menandatanganin dari hasil survei ini yang akan kami bawa ke Jakarta. Itu tidak usah berpanjang lebar, bantu doa terus Bapak Ibu sehingga lancar untuk minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berada di Sendang Mulyo, Kota Semarang. Ini untuk persiapan untuk dapur, lokasi untuk persiapan dapur SPPG MBG di Sendang Mulyo, Kota Semarang. Masih bersama media Bayangkara Perdana News. Mari kita tunggu, saksikan dalam koordinasi dan penandatanganan nota kesepakatan kerjasama dapur SPPG MBG. Ya, perkenalkan saya Andreas. Saya di sini ditugaskan mewakili PT Putiri Sinar Alam Investor di Jakarta. Dalam hal ini saya sebagai perwakilan CP Cabris juga, di mana pengolahan dana investor itu dikelola oleh CP Cabris. Karena beliau pimpinan ini sedang mempersiapkan untuk pencairan di minggu depan, juga mempersiapkan ketahanan pangan, maka Pak Panutnya memberikan mandat pada saya untuk hadir di SPPG yang sudah data masuk pada kami. Ya, yang kedua di Sendang Mulyo ini memang saya lihat untuk titik dapurnya itu memang masih terdapat bisa masuk untuk dijadikan dapur SPPG. Walaupun secara titik penelitian itu memang untuk portal sudah close, tapi secara untuk 3T itu terbelakang, termiskin, terpencil itu bisa untuk masuk di Kota Semarang, salah satunya di Sendang Mulyo. Harapan saya dengan hadirnya PT Putiri Sinar Alam untuk mendanai, menginvestasikan supaya dapur ini berdiri, minta tolong untuk pengolah supaya apa? Supaya mempersiapkan untuk ini, karena kita harus segera jalan. Tadi saya sudah diinstruksi untuk membantukan Jawa Tengah. Kalau ada kemudian luar Jawa Tengah ada relasi, monggo. Saya membutuhkan Sumatera dan Kalimantan. Nanti bisa diajukan sebagai pimpinan sana gitu. Jadi itu kabar baik dari kami. Pertama MBG, yang kedua ketahanan pangan. Karena MBG jalan tanpa ketahanan pangan itu juga konyol juga, karena kan MBG ini kan menyedot banyak, memberdayakan banyak potensi-potensi sumber daya. Jadi sayang, contoh beras, terus segala macam perkebunan, peternakan ayam, telur, terus ikan, itu kan sungguh menyedot ya. Kalau tidak dimasuki, dibarengi oleh ketahanan pangan, sayang, nanti bakal suplainya akan tersendat nanti. Makanya kita butuh untuk ketahanan pangan segera untuk direalisasi. Kita kan waktunya mepet ya, sampai akhir tahun ini supaya harus jadi, makanya dipersiapkan relawannya, karena kita 24 jam sistemnya bergantian jam 7 mulai masuk untuk tim racik-racik, nanti jam 1 mulai tim masak, kemudian tim pemorsian jam 4, karena jam 6 harus sudah berangkat untuk ke sekolah-sekolah sampai jam 10, kemudian tim kebersihan jam 11 masuk, jadi begitu terus muter 8 jam. Jadi minta tolong yang ada di sini Bapak Ibu mempersiapkan orang-orang gimana untuk relawan di SPPG Sendang Mulyo. Kemudian yang keempat, apabila Pak Mario ini ada dari Bapak-Bapak Ibu juga bisa menjalankan ketahanan pangan baik di Jawa Tengah maupun di luar Jawa Tengah, tidak apa-apa. Contoh tadi saya mohon maaf kenapa kok terlambat, karena apa? Karena tadi telepon dari Jakarta untuk mempersiapkan lahan yang bisa ditanamin durian montong. Jadi itu butuh lahan banyak, itu salah satu perkebunan yang akan kita kerjakan. Kemudian kalau ada juga mulai dari pertanian, peternakan, apabila mau kita danai, kita investasikan kerjasama, itu bisa diajukan ke Pak Mario proposalnya. Jadi
Jadi mulai modal awal, terus kemudian bagaimana menjalankannya butuh modal berapa, sampai profitnya. Jadi itu berkesan di Jakarta. Andreas Doakan Sastradi saja, SE Bapak Ibu, menyampaikan supaya lancar. kegiatan Saya ini adalah sungai untuk lah. memastikan Sudah lokasi mulai yang akan sana, digunakan untuk dapur diharapkan memenuhi standarisasi dan para pengelola benar-benar siap melaksanakan tugas sesuai SOP dan job desk-nya masing-masing serta guna pemenuhan persyaratan MOU yang akan dilaporkan ke PT Putri Sinar Alam dan CV Cabris. MBP News, Mayudi melaporkan.